Video ini buat kalian yang dimana kalian pernah kepikiran kalau misalnya kenapa sih negara Indonesia, negara yang paling kaya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, paling banyak macamnya, tapi kenapa masih banyak gitu orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Di sini gue bukan menurunkan derajat dari orang miskin atau nggak mungkin derajat dari kalian, tapi di sini gue mau ngomongin fakta kalau misalnya negara Konoha itu nggak mau rakyatnya itu miskin. Negara Konoha itu nggak mau rakyatnya itu kaya. Karena lu pernah bayang guys ya, ketika suatu negara itu orang itu kaya semuanya. Nah, punya bisnis masing-masing, habis itu dia punya uang masing-masing. Ya bahasanya mereka udah berkecukupan lah. Semuanya rakyat Indonesia, rakyat Konoha. Nah, bayangin aja semua rakyat Konoha ini punya duit miliaran, triliunan segala macamnya. Dan lu pernah ngebayangin siapa yang bakal ngerjain proyek-proyek yang ada di jalan itu tuh, yang di pinggiran jalan gitu, kuli-kuli, siapa yang mau kayak gitu? Siapa yang mau ngerjain bersih-bersih di kantoran? Siapa yang mau bersih-bersih di pinggir jalan? Siapa yang mau ngurusin sampah yang banyak di Bantar Gebang? Nah, kalau misalnya semua orang kaya, pastinya ya udah nggak ada tuh yang mau bekerja ya kayak tempat nggak layak gitu. Pastinya semua orang tuh pengen ya udah kerja di rumah, kantoran, buka bisnis segala macamnya. Itulah yang terjadi di negara Konoha. Kenapa rakyat Konoha itu nggak mau bikin rakyatnya itu kaya raya? Karena ketika rakyatnya itu pinter, rakyatnya itu cerdas, rakyatnya itu benar-benar punya pengetahuan luas, pastinya mereka akan banyak adanya kayak bentrok kontra sama kebijakan yang ada di negara tersebut. Ya pasti nggak mau lah. Kalau misalnya lu bayangin guys ya, ini terjadi di beberapa perusahaan mungkin. Ketika bos itu ada anak buahnya atau bawahannya itu lebih pintar dibandingkan bosnya, ya udah, bosnya cuma bisa manfaatin doang, nggak bisa buat naikin jabatan dia, nggak bisa buat kayak mempromosiin, merekomendasi ke atasan, nggak bisa. Karena ya itu dunia persaingan begitu guys ya. Semuanya dijadiin persaingan, di semua dijadiin bisnis ya. Tanpa lu sadarin, di sekeliling lu, bahkan di sekolahan, organisasi dimanapun, ketika lu udah ada di atas, apalagi lu sebagai ketua, sebagai mungkin manajer, sebagai mungkin HR segala macamnya, ketika ada orang yang lebih pintar atau yang lebih cerdas dan dia mau menggantikan posisi lu, ya udah, akhirnya lu bakal berusaha sebagaimana ini orang harus keluar gitu. Nah, itulah kejamnya dunia bisnis dan dunia organisasi yang ada di negara Konoha. Makanya lu nggak heran kalau misalnya ya pendidikan di sana itu nggak bakal bisa dibilang berkembang banget ya. Karena ya lu bisa lihat lah, yang diutamakan apa? Perut dan perut. Dengan makan gizi bergratis katanya guys ya, makan bergizi gratis itu akan membuat angka stunting kita bakal menurun. Angka stunting itu harus diberikan kepada orang tua, bukan anak-anak. Bayangin ya, kalau misalnya anak-anaknya itu udah pinter lah, tapi orang tuanya, nah ini kita nggak ngomongin di Jakarta guys ya, ini kita ngomongin negara Konoha. Tentunya kalau misalnya lu bayangin juga, kalau misalnya ini terjadi, kalau anak-anak itu yang ada bukan menurun tapi meningkat angka stuntingnya, nah gimana itu? Dan lu bisa lihat lah, korupsi di negara Konoha makin banyak, apalagi di bidang-bidang sektor ini ya. Mungkin ada katanya koperasi merah putih di kuburan, koperasi merah putih di tengah-tengah hutan. Nah itu buat apa? Buat masa depan. Lahannya aja belum jadi. Kalau misalnya jadi, itu benar-benar butuh puluhan tahun ya, bukan cuma satuan tahun, puluhan tahun. Nih bayangin ya, ini lahan kosong, tengah-tengah ada bangunan kayak Indomaret, Alfamart. Ya udah, katanya itu buat jangka panjang. Bayangin ya, jangka panjang cuy. Siapa yang mau beli di sana? Siapa yang mau datang ke sana? Dan kalau misalnya dia datang ke sana, paling belinya apa? Cuman mie atau nggak minyak 1 liter, ya nggak bakal ngeborong atau nggak bakal beli banyak lah. Nah, hal inilah yang agak sedikit ambigu ya di negara Konoha ya. Nah, menurut kalian gimana? Kenapa rakyat Konoha itu nggak mau dibikin kaya, atau bisa dibilang nggak mau dibikin buat kerja keras, kerja pintar, kerja cerdas, tapi ya atasan Konoha ini malah makin menjaya cuy. Coba tulis aja di komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.